Teman-teman tahu nggak kalau sekarang install Python di Windows lebih mudah karena kita sudah memasang Python di Microsoft Store. Jadi kalau teman-teman pengen pasang Python, bisa menginstalnya melalui Microsoft Store. Lalu apa keuntungannya sih kalau kita nginstal di Microsoft Store? Ya kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, kalau kita nginstal Python di non-Microsoft, itu kita harus mungkin setting path variable dan sebagainya. Di sini kita tinggal buka Store, kemudian kita klik download dan sebagainya, ya. Nanti simple banget, kita nggak perlu konfigurasi apa-apa. Even mereka juga punya namanya Python Manager, ya. Jadi di situ teman-teman bisa lihat mereka punya Python Install Manager. Ini bantu banget kalau kalian punya multiple installation Python. Tetapi sayangnya ini masih beta. Tapi nggak apa-apa ding kalau kalian pengen mencoba menginstalnya. Jadi gampang banget sekarang install Python ya teman-teman. Nah yang menarik, kalau kita bicara pengembangan di Visual Studio, kalian bisa nginstal Python di Visual Studio dan Visual Studio Code. Saya sih pribadi meminta teman-teman nginstal di Visual Studio Code ya. Tapi kalau teman-teman pengen full features IDE, Visual Studio 2022 juga boleh jadi pilihan. Jadi kalau kita nginstal Python, tentu saja Python ini punyanya Microsoft ya, maksudnya extensionnya dikembangkan oleh Microsoft ya. Kemudian nanti di situ teman-teman akan menginstal Python debugger ya, dan jangan lupa serangkaian tools yang membantu teman-teman create Python gitu ya. Ada apa aja teman-teman bisa lihat di situ. Ya kita bisa lihat di situ kita punya namanya PALING ya seperti itu. Kemudian tentu saja ya teman-teman bisa lihat di situ kita juga menginstal Python debugger ya. Jadi kalau kita install Python ini sudah all in one teman-teman. Teman-teman bisa implement untuk buat web pakai Flash, Django gitu ya dan sebagainya. Dan yang paling menarik di sini juga sudah include Jupyter Notebook ya. Jadi Jupyter Notebooknya udah jadi default model ya yang bisa kalian gunakan untuk bermain-main dengan Python ya, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang ya eksperimen gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalaupun kalian nggak pengen melakukan itu, teman-teman nggak usah khawatir ya. Kita punya banyak sekali toolkit gitu ya di sini di Visual Studio ya. Tapi kalau teman-teman pengen belajar Python seperti yang ada di tutorial ini, kita akan menggunakan Jupyter Notebook juga ya. Jadi nanti kita akan install Python extension, Python debugger, dan tentu saja Jupyter Notebook ya. Jadi ke beberapa hal tersebut harus kita pasang terlebih dahulu ya. Sebelumnya tentu saja teman-teman harus install Python ya. Nah, kalau sudah kita pasang Python-nya, tadi pakai Microsoft Store ya, kemudian kita pasang Python extension-nya, kita langsung bisa menggunakan Python ini dengan caranya membuat file baru, kemudian kita beri name-nya .py ya, .py gitu ya. Di sini saya coba melakukan kode sederhana ya, dan jangan khawatir Python ini juga didukung oleh GitHub Copilot. Jadi sebagian besar aktivitasnya teman-teman bisa dapat bantuan dari GitHub Copilot. Di sini kita mendefinisikan function gitu ya, kemudian kita definisikan pemanggilan function ya, kemudian kita mencoba menambahkannya ya seperti itu. Nah kalau sudah kita bisa start debugging. Nah teman-teman bisa lihat di sini kita bisa memilih debuggernya apa, tapi by default sih kalau di sini start debuggingnya ya itu saja ya. Oke, Python debugger maksud saya, dan kita bisa jalankan di situ, akan masuk ke terminal ya, dan kita bisa melihat hasilnya. Yes, itu tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.